Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Ayu Zawaresi. Nah, kali ini Mas Ayu bakal ngebahas nih tentang komunikasi massa, tentang sejarah dan asal-usul komunikasi massa. Semoga di video kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman gimana sih sejarah dan asal-usul awal mula adanya komunikasi massa nih dari pertama hingga akhir. Dan semoga bermanfaat dan stay tune di video kali ini. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia. Bahkan bayi pun melakukan komunikasi, misalnya dengan cara menangis ketika merasa lapar. Komunikasi penting dilakukan karena hanya dengan berkomunikasi seseorang dapat bertukar informasi dengan orang lain. Dan untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan, ia ketahui, dan untuk mengetahui apa yang orang lain pikirkan dan ketahui, media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Nah, kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Nah, pada kali ini kita bakal ngebahas hal itu, sejarah dan asal-usul media massa. Yang pertama itu era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yaitu Akta di Roma, terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma dan pada zaman Julius Caesar. Nah, surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Nah, di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Dan pada tahun 1587 hingga 1629, Jan Pieterszoon Koon memperkasai penerbitan newsletter Memorie der Nobles yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Dan juga surat kabar tersebut menggunakan tulisan tangan dan juga disebarkan hanya pada orang-orang penting yang ada di Jakarta pada saat itu. Dan juga surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia yang dulunya bernama Hindia Belanda adalah Batavia's Nobles and Politics. Nah, surat kabar tersebut hanya berisi menggunakan bahasa Belanda, di mana lebih banyak menampilkan iklan dan juga yang untuk kepentingan komersial Melayu pada saat itu, dan juga berisi gambaran situasi politik serta interpretasinya dari sudut pandang nasionalisme. Nah, selanjutnya itu era majalah, di mana majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Nah, berbeda dengan surat kabar, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Nah, di mana nih majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine, yang di mana diterbitkan pada tahun 1731 di London. Nah, editor majalah ini adalah Edward Chen yang menggunakan pena Sylvanus Urban. Pada awalnya, majalah ini berisi tentang humor, karya fiksi atau esai mengenai politik, dan juga sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Nah, selanjutnya yaitu era radio. Nah, stasiun radio pertama mulai beroperasi pada tahun 1920, yaitu stasiun radio KDK di Pittsburgh. Pada awalnya, radio digunakan oleh maritim dan untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Nah, radio sebagai media massa populer pada saat itu yang digunakan pada Perang Dunia Kedua dan juga setelahnya. Nah, hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Nah, juga di Indonesia sendiri, Radio Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945, sebulan setelah diberhentikannya siaran radio Hoso Kyoko, dan juga RRI digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah RI dengan rakyat. Meski kalah oleh hadirnya televisi, radio masih tetap bertahan hingga pada saat ini. Dan juga sekarang, setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi radio digital atau online yang disiarkan dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet dan juga atau biasa disebut streaming. Selanjutnya yaitu era televisi. Nah, televisi mulai dikembangkan pada sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, pada masa itu televisi telah menampilkan gambar dan juga suara, tapi masih hitam putih. Sedangkan siaran TV berwarna
mulai marak sejak tahun 1967-an hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang dan juga televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan juga halus. Nah, dengan berkembangnya internet, peran televisi semakin tergeser sebab berbeda dengan televisi yang menyajikan berita sesuai dengan program dan tidak dapat diulang, sedangkan internet dapat menyajikan berita ataupun informasi apapun sesuai dengan yang pengguna inginkan, dan juga dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut tidak dihapus dan masih tersimpan. Namun beberapa stasiun televisi pun telah berinovasi nih dengan menyediakan siaran televisi secara online. Selanjutnya yaitu era internet. Nah, internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer nih, teman-teman semua. Namun, proyek tersebut bernama ARPANET atau biasa disebut Advanced Research Projects Agency Network. Nah, pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Nah, pada tahun 1980-an telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Nah, pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW sebagai program editor dan juga browser yang bisa menjelajah antara komputer satu dengan komputer yang lain, dan juga menciptakan jaringan. Dan juga pada tahun 1994 nih, situs internet tumbuh dan berkembang semakin banyak mencapai 3.000 alamat, dan muncul pula e-retail atau belanja online. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Nah, itulah tadi pembahasan tentang sejarah dan asal-usul media massa atau komunikasi massa. Nah, semoga bermanfaat dan menambah ukhuwah keilmuan tentang komunikasi dan media massa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.